Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini, yakni pertemuan kita kali ini dalam rangka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah tata cara atau etika berkomunikasi, etika berbicara. Dan ini merupakan hal yang memang harusnya kita terapkan karena berbicara ini merupakan kegiatan setiap orang, karena setiap orang setiap hari itu mesti berkomunikasi, dan perlu kiranya memang hal ini saya sampaikan berdasarkan beberapa referensi-referensi yang disampaikan oleh para ulama. Ini kiranya sangat penting saya sampaikan. Terutama ayat-ayat Al-Quran juga pun menyampaikan. Sehingga hal ini saya sangat bersyukur kalau di MPLS ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah, juga ada semacam materi, yakni tentang etika berkomunikasi. Oleh karenanya, setidaknya ada 10 adab seseorang itu ketika berbicara atau berkomunikasi. Yang pasti yang pertama adalah jangan terlalu banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Jangan terlalu banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi ini merupakan firman Allah. Jadi kita itu diharapkan untuk tidak sesekali banyak bicara tetapi tidak ada manfaatnya. Karena juga dawuhnya ulama, orang yang banyak bicara biasanya juga banyak kekeliruannya. Oleh karenanya hal-hal seperti ini ya patut kita hindari, terutama secara santri ya. Khususnya para santri itu harus betul-betul menjaga etika dalam berbicara. Ini yang pertama. Jadi jangan terlalu banyak bicara. Karena mangkatsura kalamuhu katsura qata'uhu dan seterusnya. Seperti itu saya pernah dengar dari para ulama. Orang yang sering kali banyak bicara itu kecenderungan sering juga banyak kelirunya. Terus kemudian yang kedua, harus hati-hati dalam berbicara. Jangan berbicara kotor, jangan berbicara jorok, atau pembicaraan yang sifatnya kiranya masuk kategori kata-kata yang memang tidak seharusnya diucapkan, seperti sehingga nantinya dapat kata-kata itu yang jorok, itu artinya kata-kata yang tidak pantas ya, tidak bisa saya sebutkan di sini, yang tidak pantas lah, tidak pantas secara kebiasaan atau secara urfi, secara kebiasaan, itu jangan sampai dilakukan. Karena memang juga firman Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Jadi segala perkataan kita, segala apa yang kita ucapkan, terlebih apa yang kita lakukan, itu semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yang ketiga, berkata yang baik. Jika tidak, hendaknya diam saja. Jadi berkata yang baik. Berkata yang baik ini juga pun sangat perlu atau dijadikan sebuah kebiasaan. Jadi selalu berkata-kata yang baik-baik saja. Jadi kalau sekiranya pembicaraan itu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, maka hendaknya diam saja. Ini yang juga perlu diperhatikan. Hadis Nabi, man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau sekiranya kata-kata itu kita itu tidak mengandung kebaikan, maka diam itu akan lebih baik. Jadi kalau perkataan kita misalkan menjadi sebuah kata-kata yang mulghar, yang sia-sia, maka diam itu sangat diperlukan, dan itu harus dilatih. Kita itu harus dilatih. Jangan terbiasa itu nyeletuk,
jangan terbiasa itu ngomong seenaknya, jangan seperti itu. Dan ini santri itu harus betul-betul tahu dan menjadikan kebiasaan bahwa seseorang itu jangan sesekali berbicara yang memang tidak mengandung unsur kebaikan. Yang keempat, itu hendaknya tidak mencela. Jangan sampai ucapan, ya, kata-kata, apalagi ketika kita berbicara dengan orang, ya, maka hendaknya jangan sampai pembicaraan itu menyinggung atau mencela seseorang. Karena firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum. Jadi kita tidak boleh berbicara yang sekiranya itu sifatnya mencela, menyinggung perasaan orang lain, itu nggak boleh. Karena ya kita nggak tahu, gitu. Kita nggak tahu. Terkadang kita orang yang tidak melatih kata-katanya, bahkan terkadang dia berbicara jelek atau mencela itu dianggap kebiasaan, sehingga dia nggak sadar bahwa pembicaraannya itu betul-betul menyinggung perasaan orang lain, padahal itu nggak boleh. Seperti itu. Jadi hal itu perlu ya kita latih supaya kita itu betul-betul terhindar dari kata-kata yang sifatnya menyinggung perasaan orang lain. Betul, lidah ini memang tak bertulang, ya. Istilahnya lidah itu tidak bertulang, tapi sekali menyakiti perasaan orang lain, sekali menyinggung hatinya orang lain, itu biasanya sangat membekas. Juga yang kemudian yang bagian kelima, ya, ini adalah menghindari dari dusta. Jadi menghindari dari dusta ketika berbicara, maka biasakan kita itu tidak berdusta, tidak berbohong juga. Jadi hal ini perlu juga dilatih. Berbicara apa adanya, berbicara sesuai dengan kenyataannya, itu juga perlu kita latih. Karena ada hadis juga menyampaikan innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kita itu hendaknya berkata jujur, karena kejujuran itu mampu atau dapat mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan atau menunjukkan atau mengantarkan lah ya kepada kita itu kepada surga, seperti itu. Jadi itu adalah bagian-bagian dari adab cara kita ketika kita berbicara, dan mudah-mudahan ini menjadi materi yang betul-betul bermanfaat bagi anak-anakku sekalian, karena santri itu juga harus menjadi suri teladan bagi orang lain, karena santri itu mesti selalu dijadikan contoh, ya, selalu dijadikan teladan. Nah, misalkan santri, biasanya kan santri identik sekali dengan berkata yang lemah lembut. Rasulullah SAW itu selalu berlemah lembut ketika berbicara dengan orang lain, sampai orang lain itu merasa bahwa dia itu adalah paling dihargai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat terutama bagi saya dan juga buat anak-anakku sekalian. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.